Assalamualaikum, bertemu saya lagi, PG. Kali ini kita akan membahas tentang Jokowi kemarin. Ya, dia membahas tentang negara kita ini 13 tahun ke depan. Kalau sesuai rencana, negara kita bisa negara maju. Jokowi ada beberapa kali membilang hati-hati. Ya, hati-hati. Saya percaya dengan Pak Jokowi bahwa kita bisa menjadi negara maju 13 tahun ke depan ini. Kenapa? Pertama dulu, ini kita mengenai kenaikan ekonomi tahun ini, kita resesi ekonomi nggak kena sama sekali. Padahal udah banyak negara yang kena sampai harus melapor ke IMF untuk ngutang gitu. Untungnya kita nggak kena. Nah, itu salah satu tanda kita negara yang akan maju kalau dikelola ya orang yang benar. Jadi untuk harapannya sama ya, kayak seperti yang dirasakan Pak Jokowi ya. Harapannya maunya presiden yang di depan ini nanti setelah dia benar-benar mementingkan kita sebagai menjadi negara yang maju. Karena tidak pas orang yang kita pilih, bakal negara kita akan mundur. Ya tergantung dalam setahun ini atau dia buat salah, bisa kita lebih stabil, istilahnya kita di situ aja selama 30 tahun ke depan. Kalau salah menjalankan roda perputaran ekonomi ini, itu tergantung pemimpinnya kan. Jadi Jokowi merasa merasa menjadi perhatiannya kalau negara kita ini bakal berkembang terus, tidak pernah menjadikan negara maju gitu. Itu tadi harapannya presiden yang depan atau penerus dia nanti benar-benar menjalankan ini ya. Saya lihat satu dulu yang ditekankannya sekali dalam dia bilang bahwa jangan takut dengan negara luar. Kalau kita dituntut masalah dalam negeri kita, istilahnya kayak pengolahan nikel itu, begitu aja kita udah nyerah, berarti itu tanda-tanda kemunduran, bukan kemajuan. Banyak yang akan kita olah sendiri, seperti bauksit lah, batu bara akan diolah sendiri biar nggak mentah lagi gitu. Kayak sawit ini pun sebenarnya kita nanti olah keturunannya lagi gitu, biar bisa menjadi negara maju. Kalau kita hanya mengirim aja oil yang baru diperas itu, istilahnya udah jadi minyak goreng, itu bakalan atau tidak menjadi minyak goreng gitu, istilahnya masa minyak mentah gitu. Minyak sawit itu belum diolah, itu bakal harga otomatis murah kita jual ke luar negeri. Kalau kita olah sendiri jadi turunnya seperti sabun gitu, bakalan kita mendapat uang yang banyak gitu, karena produksinya kita lebih besar di dunia. Satu lagi masalah sawit ini juga, walaupun kita di dunia terbesar minyak sawit, tapi Malaysia yang memegang harga, istilah dia yang menentukan harga dunia tentang minyak sawit ini. Kenapa bisa gitu? Itu salah satu permainan politik dunia, permainan politik orang itu, biar kita ya mengikuti dia. Jadi apa kata Malaysia, ya itu yang terjadi. Kalau tetap begitu kita yang menguasai pangsa minyaknya, tapi orang lain yang menentukan harga, gimana? Itu pun tidak akan bisa kita menjadi negara maju. Itulah makanya Jokowi bilang terus berhati-hati ke depannya. Ya saya harap pemilih-pemilih yang budiman, kalau memang kita mau negara kita maju, ya
saya mau calon presiden ini nanti berjanjilah dia. Janjinya harus ditepati dan harus dituntut terus menerus. Jangan seperti sebelum-sebelumnya, banyak yang calon gubernur yang janjinya ini itu, seperti Anies lah contohnya. Saya bilang dia apakan OKOC katanya, tapi gagal. Itu kalau gagal itu kan masalah, ya mungkin masalah strateginya salah ya kan, seperti 0% itu katanya. Nah itu pun gagal juga. Ya harapannya tidaklah, kedepannya jangan seperti itulah, kita pikirkan dulu ya kan. Dia memikirkan dulu calon-calon ini apakah bisa seperti itu gitu. Harus dia sebenarnya lebih pandai lah dia gitu. Jangan asal ngomong aja tapi nggak terrealisasi gitu. Tapi jangan ngomong bahwa dia bisa lakukan tapi nggak bisa lakukan juga, sama aja bohong, bukan bodoh maksudnya, sama aja bohong. Jadi ya bagi masyarakat Indonesia ya saya berharap ya Pak Jokowi juga berharap bahwa kita harus memilih calon presidennya nanti yang benar-benar bisa memajukan Indonesia ini, jangan membuat stagnan gitu. Istilahnya kayak zaman dulu lah ya kan, BBM naik ya subsidinya sampai 900 triliun per tahun, itu udah membebani untuk pembangunan lah gitu. Jangan seperti itulah ya, istilahnya dihura-hurakan rakyat untuk BLT, semua kena, semua pukul rata gitu ya. Mau yang udah punya mobil 4 pun dapat juga BLT, itu kan nggak bener lagi tuh. Punya rumah yang berlantai genteng pun dapat juga, berlantai genteng lagi, beratap genteng, berkeramik marmer pun dapat BLT, itu kan nggak benar. Makanya ya gunakanlah seperlunya uang negara itu, APBN ini ya kan, untuk membangunlah negara ini jadi maju. Dan apa hasil industri kita ya diolah dengan bagus, kalau bisa dijadikan dia menjadi barang yang mahal untuk kita jual. Jangan takut, pas kata Pak Jokowi itu, jangan takut intimidasi luar negeri, karena hak kita, orang produksinya dalam negeri kita, apanya keluar dari tanah kita sendiri hasilnya. Kecuali dari luar negeri kita ambil hasilnya, ya kita proses di sini, itu lain cerita ya kan. Ini kita punya sendiri, kenapa orang itu harus ribut untuk demi kemajuan kita? Jadi harapannya itulah, pemilih-pemilih yang budiman harap memilih presiden yang terbaik lah. Oke, sekian dulu dan terima kasih.